Salve, selamat siang umat yang dikasihi Tuhan, dan selamat siang pemirsa TVRI Papua di mana saja berada. Mimbar Agama Katolik siang hari ini kembali kami akan membahas, merenungkan tentang menjadi pribadi yang mengasihi. Bersama saya Heri Levan Samosir 30 menit ke depan bersama Pastor atau kita sebut Reverendus Dominis Daniel Gobay. Nama gaul adalah Pastor Dago, dikenal oleh orang muda dan para kerabat, dan sudah banyak umat yang kenal dengan itu. Mengenai keseharian Pastor Dago, silakan Pastor akan menjelaskannya. Yes. Terima kasih saudara dan saudari umat Allah dimanapun Anda berada. Saya Pastor Daniel Wegaibi Gobay, Imam Projo dari Keuskupan Manokwari Sorong. Saat ini saya bertugas sebagai pembina atau pendamping bagi calon-calon pastor dari Keuskupan Manokwari Sorong yang saat ini sedang studi di STFT Fajar Timur. Jadi saya tinggal di Padan Bulan. Baik Pastor, mungkin itu sekilas mengenai Pastor. Baik pemirsa, Mimbar Agama Katolik ini terselenggara kerjasama antara TVRI Papua, media pemersatu bangsa, dengan Komisi Sosial, Komunikasi Sosial, Komsos, dan Komisi Ibadah dan Pewartaan Keuskupan Jayapura. Kami mengangkat tema hari ini, bagaimana menjadi pribadi yang sungguh mengasihi. Dan itu, Pastor Dago, silakan, bagaimana kita harus bisa menjadi pribadi seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Allah, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyapa Anda, selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Sesuai dengan kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini kita memasuki Minggu biasa yang ke-24. Adapun bacaan-bacaan pada Minggu biasa ke-24 ini sedikit banyak sebenarnya mau mengajak kita untuk bagaimana memahami, mengerti, memaafkan orang lain. Itu sebenarnya pesan yang hendak kita jadikan sebagai pegangan, pedoman dalam kehidupan bersama ini. Lantas karena itulah kita bisa belajar untuk mengasihi walaupun susah, untuk mengampuni walaupun kadang hati sudah terlanjur sakit, juga untuk mengerti walaupun ada kesulitan, hambatan, dan juga rintangan-rintangan yang kadang kita hadapi, kita lalui, kita jumpai di tengah kehidupan bersama itu sungguh berat rasanya. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita tahu bersama bagaimana Petrus, salah seorang murid dari 12 Rasul Yesus, datang dan bertanya kepada Yesus mengenai berapa kalikah ia harus mengampuni saudaranya bila ia berbuat dosa. Yang menarik adalah jawaban Yesus dan juga perumpamaan yang diberikan. Yesus katakan bahwa untuk mengampuni sesama yang bersalah sebenarnya tidak hanya sebatas pada 7 kali atau angka matematis, melainkan 70 kali 7 kali. Dan hal yang amat menginspirasi kita sebenarnya adalah terletak pada dialog, analogi, perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan. Perumpamaan Yesus mengenai seorang raja yang mengadakan perhitungan bersama dengan hamba-hambanya sebenarnya merupakan potret kehidupan manusia yang terus-menerus, hari demi hari, waktu demi waktu
kita jumpai. Seorang raja seperti dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, dia memanggil salah seorang hamba yang pertama yang berutang 10.000 talenta. Hamba ini dia tidak mampu membayar utangnya kepada raja, sehingga raja memerintahkan untuk menangkap hamba itu bersama dengan anak istrinya dan menjual. Tapi karena permohonan dari hamba ini kepada raja, dia minta dimengerti, dia minta dikasihani, dia minta dimaafkan, dan dia minta diberi waktu untuk melunaskan semua utangnya. Lalu yang menarik adalah sikap si raja yang mau mengerti, memahami kondisi real hamba tadi. Sehingga dia membebaskan, dia putihkan semua utangnya, dan dia pergi. Tapi yang amat menyita perhatian kita seharusnya sikap hamba tadi. Dia sudah dibebaskan dari semua utang dan pergi, tapi ketika dia menjumpai hamba lain yang berutang pada dia 10 dinar, dia langsung menangkap, mencekik, dan lain sebagainya. Sebenarnya hamba yang pertama tadi itu bertobat, berubah, dan berbuah. Tapi sikap ini tidak ditampilkan, justru dia menjadi orang yang amarah, menjadi orang yang mudah murka, dan panas hati. Lalu ternyata ketika teman-temannya mendengar, ketika teman-temannya menyaksikan peristiwa itu, lalu mereka melapor lagi kepada raja itu, dan justru hamba yang pertama tadi ditahan dan dipenjarakan dan lain seterusnya. Sama saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya sikap hamba yang pertama ini memperlihatkan dinamika kehidupan, bagaimana perasaan hati setiap orang mudah berubah, gampang murka, gampang membuat masalah, dan juga membuat ketidaknyamanan di mana-mana. Dan kita juga ingat tadi dalam bacaan pertama pada minggu ini, di bagian awal dari kitab Putra Sirak menggarisbawahi bahwa amarah, dendam, kesumat itu merupakan sumber petaka paling utama. Kedengkian, kemarahan, dendam, kesumat itu sudah seharusnya mesti dihilangkan dari kehidupan kita, karena kita juga ingat bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma yang mengajak kita, baik kita hidup maupun kita mati atau hidup untuk Tuhan. Itu artinya bahwa hidup kita ini relatif singkat. Lebih baik kita berguna, bermakna, dan berarti bagi orang lain dalam lingkup yang paling kecil, bagi keluarga, bagi tetangga, tapi lingkup yang lebih luas bagi masyarakat, bagi komunitas umat paroki, umat kombas, umat stasi, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, renungan pada mimbar agama Katolik ini kami sengaja mengambil tema menjadi pribadi yang mengasihi. Pribadi yang mengasihi itu bisa diartikan juga sebagai pribadi yang mencintai, yang mengampuni. Kita sudah seharusnya, juga sudah selayaknya, sudah sepantasnya untuk belajar dari berbagai peristiwa, baik itu kisah-kisah inspiratif dalam kitab suci, juga berbagai peristiwa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Pastor, tertarik dengan cerita yang tadi, bahwa hamba ini sudah diampuni oleh tuannya. Ya. Tetapi setelah dia keluar dari situ, ternyata ada orang lain berhutang sama dia, tetapi dia tidak melakukan itu.
tidak melakukan pengampunan itu. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita sudah dikasihi, ternyata kita juga tidak mengasihi. Itu karena ego atau karena apa yang membuat sehingga manusia itu masih tetap keras untuk tidak mau mengampuni, padahal dia diampuni. Baik, terima kasih. Memang itulah salah satu kecenderungan kita manusia, kita pribadi maupun kita secara komunitas, itu mau hanya untuk dikasihi, dimengerti, dicintai, tapi kita sulit untuk mengasihi orang lain. Kita mau orang lain ampuni kita, tapi kita susah untuk mengampuni orang lain, mengerti orang lain, memahami orang lain. Padahal pada taraf yang paling mendasar dari hidup manusia, kita harus memperlakukan semua orang sama. Sama. Seperti doa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Ya. Bapa yang mengampuni dan seperti kita mengampuni yang bersalah kepada kami. Benar. Ternyata di dalam doa itu sempurna, tapi perlakuan kita kadang-kadang tidak sempurna. Kadang tidak sempurna. Seperti itu, Pater ya. Benar. Oke. Kira-kira itu diharapkan apa supaya kita bisa menjadi mengasihi lebih baik? Kita bila telusuri lebih jauh, lebih dalam dan lebih luas mengenai hidup dan panggilan kita ini, sebenarnya kita sudah mendapat banyak belas kasih dari Allah. Kita banyak diampuni oleh Tuhan. Nah, lalu lantas ketika kita bisa bertanya juga, kalau kita banyak diampuni, banyak dimengerti oleh Tuhan, lalu apa sebabnya kita membenci orang lain, mendiskreditkan orang lain, memandang sebelah mata orang lain? Nah, padahal dalam rumusan doa Bapa kami seperti tadi disinggung oleh Bapak Heri, bahwa ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebenarnya ini sebenarnya menjadi salah satu doa dasar yang bisa menjadi cerminan kita untuk belajar mengampuni orang lain. Baik, Pastor. Di dalam kehidupan kita ada banyak sejarah tentang mengasihi, mengampuni. Apakah ada contoh atau cerita menarik yang bisa relevan dengan bagaimana mengasihi ini? Baik, memang ada banyak contoh teladan baik, kisah-kisah inspiratif yang kita bisa temukan dalam kehidupan sekitar kita. Tapi terkait dengan pengampunan ini, saya mau mencoba mengangkat dua contoh saja, supaya menjadi satu titik berangkat bagi kita untuk menjadi dasar pijakan, supaya kita bisa mengerti dan memahami. Nah, kita ingat Santo Yohanes Paulus II, pada saat ia masih hidup, ketika ia menaiki satu mobil di lapangan Santo Petrus Vatikan pada tanggal 13 Mei tahun 1981. Ya. Pada saat itu ada terjadi upaya pembunuhan oleh Mehmet Ali Aca, seorang warga keturunan Turki yang menembak Paus. Ya. Tapi perhatian saya sebenarnya bukan pada peristiwa penembakan, tapi bagaimana sikap Santo Yohanes Paulus II mau mengampuni, bahkan dia sempat katakan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, dengan saya meminjam istilahnya dia, berdoa bagi saudara saya Aca karena saya sudah memaafkan secara tulus, secara ikhlas. Dia mengajak orang-orang untuk mendoakan Mehmet Ali Aca yang jelas-jelas menembak dia. Ya, ini tentu satu keputusan yang tidak mudah, tidak ringan, tapi bagaimana daya pengampunan itu sungguh-sungguh dihidupi juga oleh orang kudus mendiang Paus Yohanes Paulus II. Baik, Pastor. Itu cukup sulit bagi manusia untuk melakukan seperti itu. Ini soal jiwa yang hilang sebenarnya. Kalau toh dia menembak dan benar-benar mati, itu
pasti keluarga kita juga tidak akan menerima itu. Seperti dalam dunia hidup hari-hari itu dendam itu akan terbawa. Tetapi menurut saya hidup dengan dendam atau tidak mengampuni itu gelisah sebenarnya. Benar. Bagaimana menurut Pastor? Apakah benar itu bisa membuat kita nyaman dengan mengampuni? Sebenarnya dengan kita mengampuni, sebenarnya kita membebaskan diri, bukan saja dari cacat celah masa lalu yang kelam, Iya. tetapi kita juga sebenarnya membangun satu peradaban yang baru untuk hidup yang akan datang. Ya. Artinya dengan mengampuni sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk hidup yang Tuhan sudah janjikan. Jadi mengampuni itu sebuah investasi. Sebuah investasi kebaikan Ya. untuk hari esok. Iya. Hari esok ini apakah di dunia atau setelah hidup ini. Begitu Pak? Karena poinnya jelas bahwa setiap tindak tanduk manusia, tindakan apapun itu pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama Ya. dari Putra Sirak hari ini, bahwa ketika ada orang yang murka, amarah terhadap kamu, tidak pantas kamu membalas, karena semua itu akan dibalas oleh Tuhan ketika kamu berdoa. Nah, berarti tugas kita adalah jika terjadi sesuatu yang menyakiti kita, soal balas dendam itu kita tidak perlu lakukan. Dan ini penting juga untuk mengedepankan satu peristiwa momen yang amat kaya juga akan nilai kebaikan. Misalnya berkaitan dengan sikap aksi balas membalas ini. Iya. Satu hal dari satu tokoh tersohor dari Afrika Selatan, Iya. Presiden Nelson Mandela, seorang pejuang kebebasan, kemerdekaan, politik anti apartheid. Ya. Yang menarik ketika dia ditahan selama 27 tahun di penjara, dan ketika dia haus dan ingin minum, dia minta kepada sipir penjaga penjara supaya diambilkan air. Tapi peristiwa yang tidak diinginkan oleh Nelson Mandela terjadi ketika sipir itu dia tidak memberikan air, tetapi dia buang air kecil di mulutnya Nelson Mandela. Oh. Ini satu momen yang membekas betul pada pengalaman hidup Nelson Mandela. Ya, tetapi tidak berhenti di situ. Ya. Ketika Nelson Mandela didaulat menjadi presiden, lalu pada satu momen perjamuan kenegaraan, dia minta pengawal-pengawalnya memanggil itu sipir yang pernah buang air kecil di mulutnya atau di mukanya untuk makan semeja dengan dia, dan tanpa ada diskusi mengenai masa kelam perlakuan ini. Memang di satu sisi sipir itu akan bertanya-tanya, berkecamuk dalam hatinya bahwa oh dia pasti akan dibalas dendam. Tapi bahwa sikap mengampuni itu artinya kita tidak pernah untuk mengungkit masa lalu, tetapi pengampunan berarti dengan tulus memaafkan orang-orang yang juga jelas-jelas melukai kita. Luar biasa, Pastor. Apalagi ini kan seorang kepala negara. Iya. Diberi sesuatu yang sungguh tidak terbayangkan, dan ini menurut saya satu penghinaan. Iya. Apa salahnya ambil air putih? Mengapa dari urinnya? Kan seperti itu. Ini kan satu penghinaan. Iya. Tetapi akhirnya dia mengundang untuk makan malam. Tetapi sebuah jamuan yang luar biasa pasti itu. Iya. Kalau presiden memberi jamuan pasti hebat. Dan di dalam air minumnya tidak ditaruh itu sebenarnya. Iya. Artinya tidak ada pembalasan itu. Artinya dua momen yang jelas berbeda ya. Momen pertama itu misalnya bagaimana dia diperlakukan dalam tanda kutip tidak manusiawi, dihina martabat harkatnya. Tapi momen yang lebih penting itu bahwa kepada orang yang tadinya menyakiti, dikincingi tadi, justru dia diundang, diperlakukan secara istimewa,
pesta kenegaraan. Ya, luar biasa. Artinya itu pelajaran hidup, contoh-contoh baik dari tokoh-tokoh besar, bagaimana mereka mengusahakan pengampunan, belas kasih, mencintai, mengasihi itu jauh di atas segala-galanya. Seperti bacaan-bacaan hari ini yang mengajak kita untuk lebih sukarela dengan tulus, juga ikhlas untuk mengerti, memahami, dan memaafkan orang lain. Karena kalau kita pikir-pikir, siapa sih yang tidak berdosa? Ya. Siapa sih yang hidupnya hanya baik-baik saja? Ya. Atau siapa sih yang tidak pernah punya masalah? Kita semua punya. Untuk itu saya teringat satu penyair asal Irlandia. Ya. Dia seorang cerpenis, namanya Oscar Wilde. Dia katakan begini kalau dialihbahasakan, ya. Semua orang kudus, semua santo santa punya masa lalu, dan barangkali tidak semuanya baik-baik saja. Tapi semua orang jahat pasti memiliki masa depan, bahkan jauh lebih baik. Nah. Baik, Pastor. Diskusi yang sangat menarik, namun kita akan berakhir. Apa yang bisa saya timba atau dapatkan bahwa ternyata hidup saling mengasihi atau mengampuni itu jauh lebih baik, sehingga terbebas dari beban dan punya masa depan yang lebih baik, Pater. Mungkin seperti itu. Apa ada yang Pastor harus sampaikan lagi menutup acara kita? Baik, terima kasih Bapak Heri, juga para pemirsa sekalian di rumah. Berkenan dengan menjadi pribadi yang mengasihi. Pertama-tama mungkin satu langkah awal yang perlu Anda dan saya, kita semua buat adalah berpikir positif mengenai diri kita sendiri dan juga orang lain. Jangan dulu melihat kekurangannya, kelemahannya, keburukannya, karena kita juga punya hal-hal seperti itu. Berpikir positif selalu membuat kita untuk menghargai siapapun dia tanpa melihat sekat-sekat perbedaan dan macam lain halnya. Baik. Lalu hal berikut, mengampuni berarti mengasihi secara tulus dan ikhlas. Mengasihi, mengampuni juga berarti menerima setiap orang, siapapun dia, termasuk pasangan hidup kita, suami atau istri, anak-anak kita, menerima mereka apa adanya, dalam kelebihan mereka, juga dalam kekurangan mereka. Itu hal kedua. Lalu hal ketiga juga yang mungkin barangkali penting juga untuk kita, mari kita tidak lagi untuk melihat pengalaman masa lalu yang kelam, dosa, atau bagaimana kita dibuat kecewa, marah, dengki. Kita melihat masa depan kita, karena mengampuni itu sebenarnya kita mau investasi kebaikan bagi hidup di saat ini, juga untuk hidup yang akhirat. Lalu mengampuni berarti memberikan apa yang baik bagi orang lain. Saat forgive bahasa Inggris itu kan artinya mengampuni. Tapi sebenarnya saya berefleksi bahwa give itu memberikan. Pemberian yang sesungguhnya dari mengampuni itu adalah memberi kepada siapa yang harus berhak mendapatkan. Oke, baik Pastor. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, demikian renungan dan bincang-bincang kita pada acara Mimbar Agama Katolik kali ini. Acara ini terselenggara oleh kerjasama antara TVRI Papua dan Komisi Komunikasi Sosial, Komisi Ibadah dan Pewartaan Keuskupan Jayapura. Kita akan jumpa lagi pada hari Minggu depan dengan tema yang lain yang tentu lebih menarik. Dari tempat ini kami ucapkan terima kasih dan salve.